Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Abdul Rahim di Solo Podcast. Kali ini berduet dengan kakak sepupu saya sendiri, namanya Rosadi ya kan. Ya ini podcast sih, tapi audio aja sebagaimana biasa, lebih enak, lebih santai. Ini pembahasannya tentang dunia investasi kripto. Pengen apa lebih tahu lagi sih tentang dunia kripto itu seperti apa dengan bukan mentornya, bukan ininya, tapi ya sebagai sesama pengguna lah. Ya, Kat ya. Ya, ya, ya. Oh, pengguna. Iya, kita yang sesama pengguna, dan di sini juga apa materinya santai aja, warung kopi aja kan, itu enggak yang terus sistematis dan masif pakai clipboard apa segala macam, enggak, santai aja kita karena nih insya Allah lah, mudah-mudahan nih daging semua nih. artinya kamu macam mana? Clickbait kayak Kalau isinya daging. jadi istilah Wahini itu kan, jujur aja, kalau istilah Wahini itu kalau ada kayak di YouTube itu kan dia Copywriting kan? kalau itu Copywriting. iya Artinya memikat sesuatu. iya, dia kan untuk clickbait gitu kan. Iya. Ya kalau kita jujur aja kan nggak ada yang nonton. Jadi harus Emang ujar udah ada yang nonton. Kalau ada clickbaitnya. iya. Kalau kita jujur aja, lurus aja kan, memang nggak ada yang nonton, nanti kan itu jadi ya daging semua lah. Artinya ini sangat bermanfaat. Dengan sesama pengguna lah kan, Ya, pengguna. ya. Ya ibarat katakan, karena jujur aja Kak, kalau kita mau orang yang yang advance lagi dalam itu lagi, kantong lagi nggak mencukupi kan. Ya, perlu belajar lagi. Mhm. Kalau bahasanya apa? Bahasanya orang kan searching kan. Aha. Di riset, meriset bukan bukan riset kayak riset pabrik ya kan, Aha. artinya riset ilmunya, Ya, riset riset ilmunya ilmunya. supaya lebih banyak, walaupun sekarang ya enggak banyak amat karena sekilas saja Aha. untuk mau investasi Oh, oke. gitu. Kalau sudah berapa lama Kak investasi kripto? Ya kalau awal sih lumayan, enggak lama amat sih. Kalau hitungan dari mengawalinya sih, awalnya cuma dari teman juga, itu bukan bukan teman bang. Waktu dulu ada namanya buka ini bisnis kedai kan, namanya Kopi Irang lah Aha. di daerah Karangpaci M Said. Aha. Itu ada pelanggan juga Aha. yang suka apa, anak-anak milenial lah. Ya, anak-anak milenial. Nah, dulu waktu masa kripto tuh dari SMA Oh, sudah tahu itu kripto Bitcoin. SMA Kak. Ya dari SMA kan 2008 kan 2008 itu kan kripto kripto Bitcoin itu kan memang sudah ada Iya, ya. 2008. Cuman kalau Kakak ngehnya dengan kripto tuh, Ngahnya itu di posisi dulu ada namanya game ya kan. oh iya, iya, Di iya. dunia game PC itu ada dulu, di alur permainan tuh kita main game Aha. bisa dapatkan koin gitu kan. Oh Itu iya, ya. masa di Ethereum, Oh iya, di Ethereum. di Ethereum juga. Tapi itu enggak didalamin, cuma sekilas. Karena dulu banyak namanya apa, alurnya tuh ini diapakan gitu nah, untuk apa gitu kan, koin itu kan nggak ada manfaatnya, ditaruhnya di mana gitu nah, exchange-nya yang kita kenal sekarang kan, pergantian antara koin ke koin gitu kan, sama ditaruh di wallet gitu kan, wallet Boleh, apa betul. investasi gitu kan, anggap kita menginvestasikan
koin kita beli, kita taruh gitu kan, caranya investasi ditanam, dibiarkan aja gitu kan, yang sekarang kita kenal. Nah kalau di awal ya taunya memang di SMA sudah tahu kan, 2006 masuk sampai 2008 gitu kan, sudah tahu Bitcoin. Cuman yang bikin tidak menarik tuh isu dari pemerintahnya, dari situs, dari ini juga bahasa dari TV swasta ya kan, itu yang bikin tidak menarik. Karena memang masuk di kripto itu kan tujuannya untuk menggantikan fiat kan. Iya, fiat. Target dari kripto itu kan memang seperti itu, alurnya dia. Karena kan kalau kita bahasa fiat money kan, uang fisik dengan uang digital kan sudah jauh berbeda kan. Perbedaan bahasa, perbedaan maksud, perbedaan lihat juga berbeda gitu. Dengan tujuannya gitu nah. Dengan tujuannya kayak gitu kan. Ya, cuman kalau misal kita kayak saya ini kan mau coba nih, kira-kira mulainya kayak gimana nih kalau untuk dunia kripto itu, mempelajarinya kayak gimana kayak gitu kan. Banyak istilah-istilahnya itu Kak, yang exchange-nya itu kan ribet tuh, bekel-kelok gitu. Kalau melihat di grafik gitu kan, bahasa saham itu sama kan ya, kalau grafik gitu kan. Iya. Kalau grafik sih oke, masih kan itu kan sama nih, kita sudah aturan nih. Nah cuman kan kalau kripto ini kan lebih jelimet lagi Kak. Kan kalau misalkan di saham kan kita ipot, oke, sudah kan. Nah kalau di kalau di kripto itu nggak cuman itu kayak ya, gitu. Paham. Ya memang kalau melihat di hampir keseluruhan koin ya kan, ya anggaplah aku buka di aplikasi CoinGecko gitu kan, yang lama juga, ada juga satunya tuh ini lupa lagi aku, cuma lebih banyak aku buka tuh di CoinGecko. CoinGecko tuh ada price chart dia di namanya, di cryptocurrency ada ranking kan. Di CoinGecko tuh cuma alur ranking aja, ranking koin peminatnya. Coba CoinGecko ya. Tulisannya CoinGecko ada Pak. Ini ya. Situs webnya ada juga. Oh ini CoinGecko ya. Ya buka aja di situ kan. Ini kita ngepelajari chartnya itu chart number one-nya kan itu BTC kan Bitcoin. Baru nomor 2-nya Ethereum. Nah, kalau nomor 3 USDT itu stable coin. Stable coin itu begini maksudnya. Koin yang disamakan dengan fiat. Tujuannya untuk apa? Ada namanya stable coin itu tujuannya untuk kita membeli fiat kita ini, kita ubah ke USDT untuk sama, dia stabil karena dia unlimited. Maksudnya tuh tidak terbatas. Kalau bahasa dari developernya menyamakan harga gitu. Makanya tidak terbatas bahasanya. Karena fiat kan tahu kamu, namanya fiat kan setiap tahun kan selalu ada inflasi ya. Inflasi karena ada posisi printing money kan. Printing money. Nah itu supaya menstabilkan harga, supaya kita bisa membeli suatu koin gitu. Karena kripto itu kan kelebihannya dia punya keterbatasan. Kayak misalnya BTC, kita lihat aja. BTC sekarang kan dia punya total supply kan 21 juta. 21 juta koin. Ini kita lihat Bitcoin ini kan BTC. Oke. Kami geser ke bawah. Total supply, maksimal supply 21 juta. Supply yang beredar 19,2 juta. Berarti sisanya itu hilang. Ada yang lupa passwordnya dari exchange, ada lupa juga dari dompetnya, atau juga nyangkut di PC-nya, di hardware-nya.
itu terbakar atau nggak bisa dibuka lagi. Nah, itu banyak di situ. Memang dia bahasanya kan script ya kan. Script. Supply yang koin kita bilang itu kan script. Kalau kita baca itu macam script kumpulan data. Data kumpul masuk itu baru bisa dibuatkan bentuk macam koin. Ya kan? Artinya untuk transaksi ya sama juga kayak kita digital macam mandiri tarik, ada namanya tarik tunai, itu kan dia pakai sekarang nih koin juga bahasa dia. Padahal itu script aja dibuatnya. Hampir dia persamaannya macam ke kripto juga. Nah, biasanya kalau kami bilang tuh namanya blockchain. Iya, blockchain. Blockchain itu yang ngatur transaksi keseluruhannya. Transaksi script. Aku ngasih kamu script ini, kamu copy paste script, itu baru bisa dia blockchain itu yang ngatur. Masalah transaksi supaya nggak miss. Dan transaksi itu terbuka, bukan tertutup seperti kayak fiat transfer tertutup, yang tahu cuma pihak bank. Nah, kalau di sini blockchain ini atau masuk di dunia koin kripto ini ya terbuka, siapapun bisa lihat transaksinya, siapa aja yang hari ini transfer ke sini, siapa aja yang membeli, siapa aja yang terima. Kalau misalkan saham kan ada bagiannya nih, satu aja kan, semua kan nggak bisa ikut campur kan. Tapi kan tetap bahasanya kan lembaran. Ada lembaran, surat utang. Iya, surat utang apa segala macam. Tapi kan dia maksudnya gini, dia regulasinya cuma satu nih yang anunya. Kalau kripto kan semua ikut kawasi kan, gitu maksudnya kan? Ya, memang dia kan bahasanya desentral. Desentralisasi. Kalau misalnya kayak di yang kau bilang tadi kan kayak saham mungkin sentral. Satu orang yang mengawasi. Memang itu kayak macam apa tadi kau bilang, IPOT kan? IPOT itu kan exchange juga. Pertukaran antara rupiah, kita membeli nama saham apa ya kan? Tahu gitu. Aku belum pernah mencoba juga di dunia saham. Cuma ini yang kubahas kan di dunia kripto, apa yang dimainkan masuk di exchange ini. Awalnya ya masuk langsung gitu kan. Kalau di Bitcoinnya sudah lama, muncul ada Ethereum sudah lama. Kalau misalnya kayak ada BNB, Binance, XRP, sampai ke Doge, sampai ada Matic apa segala di bawah itu belum tahu. Tapi saat di tahun 2019 kalau nggak salah. Nah itu baru pengen main kecil-kecilan. Itu waktu itu masih ikut situs-situs nggak jelas itu, situs-situs klaim kecil-kecil yang gratisan dulu. Ada dulu waktu melihat di konten-konten YouTube gitu kan, masuk situs ini klaim, situs ini klaim. Nah itu sih ada namanya koin Dogecoin namanya, Dogecoin. Kita bisa dapat Dogecoin, dapat XRP, dapat LTC. Litecoin namanya, itu di situ. XRP di situ. Kalau BNB nggak ada di situ. Nah, kalau misal kayak di saham itu kan selain investasi kan ya kayak misalkan kayak ulun pribadi kan lebih senang tuh trading tuh. Kalau di kripto tuh apa aja Kak yang kita bisa dapat di situ selain mungkin trading? Ya memang semua investasi kan tujuannya seperti bola salju kan. Bola salju yang dari atas gunung lah. Tujuannya kan menggumpal. Sekecil ini bola salju, sekecil tangan ini kan genggam tangan bola salju. Kau turunkan dari atas sampai ke bawah kan jadi besar. Itu tujuannya. Artinya sesuatu yang nanti kita dapatkan besar kan, aset itu. Ya kalau misalnya masuk tujuannya kripto hampir sama aja. Tujuannya membeli yang kecil supaya dapat hasil yang besar.
begitu. Oke, ya kurang lebih sama ya istilahnya ya kan. Ya, Kalau untuk jangka panjang ada nggak kira-kira? Kalau semua investasi itu pastinya yang paling menguntungkan memang jangka panjang. Siapa itu yang dikenal eh, apa penanam saham di Indonesia yang terkenal itu? di Siapa Cheng namanya? Ho, Li Cheng Hong. ya, Li Cheng Hong. Itu kan lumayan lama juga dia megang waktu masa krisis kan. Memang pernah juga aku lihat di YouTube-nya. iya, ini kan Kalau misalnya tua-tua tuh. saham yang lama, yang pemain lama dunia itu siapa tuh? Yang apa tuh? Astronaci yang megang Astronaci kalau sekarang Bukan di luar saham negeri Amerika. Amerika, saham ah ada dua aliran itu. Satunya Israel tuh siapa lupa tuh. Dia ada yang fundamental, ada yang teknikal. Ya. Ya kan? Kalau yang teknikal itu lupa lagi namanya itu. Iya. Bentar. Kalau dunia saham itu tokohnya siapa? Tokoh dunia saham ya. Bentar, coba cek dulu. Warren Buffett. Kalau yang kan Warren Buffett biasa kan. Yang terkenal kan? Di Warren Buffett. Warren Buffett. Warren Buffett kalau nggak salah anunya. Bentar. Teknikal. Dia ada Warren Buffett sama siapa lupa itu. Dia memang ahlinya teknikal, bukan fundamental. Kalau fundamental kan dia jangka panjang nih. Kita lihat dulu nih. Misal kalau di dunia saham tuh marketnya kayak gimana, kayak gitu kan, market share-nya. Kan ada juga kalau di koin kan ada capital marketnya. Nah itu kan pasti kita lihat itu kan seberapa besar nih perusahaannya, kemudian hutangnya, kemudian pemasukannya apa segala macam, kan itu fundamental tuh. Jadi kita bertahun-tahun tuh masukkan di dalam situ. Nah kayak gitu kan, jadi istilahnya kalau hitungan 5 tahun itu memang kayak gitu. Nah kalau yang teknikal ini kan kata-kata yang kayak ulun yang paling seminggu itu udah gatal aja lagi tangan. Iya sih, memang harus kuat mental ya. Karena Kak, semua investasi itu yang memang diutamakan kan memang kuat mental. Kalau bahasanya cuma setengah-setengah, jangan masuk dunia investasi. Karena kalau bisa contoh lah, kita ambil yang coba lah, ulun buka TradingView dulu. Kita enaknya di TradingView aja lah. TradingView ya. TradingView. Oke, ini dia tradingview.com. Nah, ini kita lihat mana dia anunya. Catnya di mana dia? Aku lupa lagi nih. Ini pasar. Kayaknya kripto. Apa? Kita ngadu catnya. Pasar mata uang kripto kah? Lain.
Seng. Bentar. Trading view. Nah, ini dia. Apa itu? Chat now. Di situs mana masuknya? Trading view juga. Trading view juga. Cuman dia ngelacak apa kita kan trading tuh. Ininya. Cat. Nah, kayak gini catnya tuh. Ya. Gitu. Bentar. Hampir berapa kamu memahami itu trading gitu. Aku gila melihatnya di situ. Kak, kalau ulun jujur aja, kalau yang namanya cat ini, pokoknya dulu ulun yang ngajari kalau untuk apa namanya, dunia saham itu Dais pertama kali. Dais itu ya ngasih tahu kan kayak gini. Oke. Adingkem lah. Iya, dari ading yang paling halus kan. Oke. Waktu tahun berapa itu kalau boleh tahu? 2020. Sudah masuk di masa ya. Ngeh-ngehnya investasi itu. Ngeh-ngehnya investasi itu Kak ya gara-gara itu pandemi itu. Pandemi kan bingung mau ngapain kayak gitu kan. Nah, lihat internet, oke nih. Waktu itu kan ulun nih kan tergiur dengan yang namanya binomo. Astaga, binomo pula. Artinya kan semuanya ini nggak jauh dari binomo jatuhnya. Ya. Gini ada perbedaan Kak. Kalau misalkan bank X sama binomo. Kalau forex kan sudah tahu kan. Ya kalau forex tahu. Forex itu kan kasus kayak ada pembunuhan satu keluarga gitu kan. Maksudnya dari suaminya gara-gara forex juga. Memang ada juga dibahas di channel YouTube karena itu yang ini apa itu sukses before 30 itu. Sukses before 30. Itu. Rasanya pernah dengar. Certi before 30 ada di channel YouTube. Channel YouTube. Sukses before 30. Sebentar. Itu kan pernah bahas juga. Kayaknya kasus forex sukses before 30. SB 30 kalau dikenalnya kan. Siapa yang namanya lupa gue. Ini banyak membahas tentang bisnis, keuangan, SB 30, sukses before 30. Bentar. Oh iya ini ya. Siapa namanya ini aku? Ini juga nih. Jadi Cina Surabaya ini. Ya, memang kalau dunia investasi kebanyakan mata-mata sipit kayak. Kalau aku lihat ikan loh mata sipit. Bubuhan mata sipit. Iya, bubuhan mata sipit itu. Entah kenapa. Bukan menghina di kategori mohon maaf ya. Mata sipit. Bukan karena jelok, ya kan? bukan karena anunya. Memang rata-rata Kak, kami di ipot itu aja. Yang mentor-mentornya ulun lupa itu lagi tuh. Dari bubuhan mentor-mentornya. Mentor-mentornya tuh. Rata-rata memang nama-nama Cina semua. Ya kalau misalnya aku termasuk Astronaci. Ya aku menarik dari semua dari kripto juga kan. Kau tahu Binance lah, exchange terbesar. Oh iya Binance benar. Itu kan yang ini kan asli orang Tionghoa. Cuma lebih banyak besar di Amerika kan. Itu Sengpeng siapa lupa aku namanya, Sing Pingjau namanya si Sengpeng.
Sekpeng. Peng Zhao. Peng Zhao itu kan pendiri Binance. Memang dulu sejarahnya Peng Zhao itu kan lebih lebih masuk di dunia wartawan tentang dunia kripto gitu kan. Dari perjalanannya Bitcoin, perjalanannya Ethereum. Makanya dia mulai buka sendiri itu namanya Coin Binance BNB. Ini yang ulun maksudkan. Siapa itu namanya? RF ini siapa? Ryan Filbert. Nah ini kan mata sipit juga nih. Review di semua saham. Ryan Filbert. Ryan Filbert ini kan dia mentor iPod. Kami di iPod dulu yang waktu masih Zoom meeting itu. Zoom meeting itu. Nah dia memang fundamental. Tapi I-nya ini Ryan Filbert ini hampir semua pasar dipahaminya. Ngeri. Saham iya, forex iya, kripto iya. Habis itu yang bagian yang lain-lain pokoknya oil apa segala macam itu minyak itu kuasainya juga dari segi investasi lah. Terus yang kayak investasi emas apa segala macam itu kan kayak gimana tuh pahamnya. Memang tapi basicnya lebih kemana dia, ke trading kan? Fundamental. Iya. Kalau semuanya kan kita tahu fundamental kan. Artinya ini jangka panjang perusahaan dia punya kestabilan di mana aja. Maksudnya kestabilan tuh fundamental tuh kayak perusahaan punya produk bagus kah atau enggak gitu kan. Iya betul. Penjualannya bagus apa enggak, pemimpinnya bagus apa enggak. Ya, itu kan yang dilihat pertama pasti siapa pemimpinnya. Ya kan, karakternya seperti apa. Baru kita lihat produknya bagus apa enggak, dan ujung-ujungnya kan profitnya, penjualannya. Ya kan. Kan itu fundamental kan. Nah, kalau kita yang teknikal itu yang di saham kan jelas itu fundamentalnya jelas kan. Tapi kalau kamu melihat di kripto, pendirinya siapa? Sakit ya. Tapi kok masih ada yang percaya? Itu yang jadi pertanyaan. Ayo. Karena kan gini ya, kalau kita misalkan investasi di saham ya kan, saham Telkomsel kayak gitu kan. Jelas siapa pemimpinnya, siapa penanam sahamnya apa segala macam. Siapa penggunanya, ya kan jelas. Kita profitnya, logikanya ada, listnya ada. Berangan-angan aja sudah, kalau usah terlalu baca tuh sudah kita tahu sudah nih. Sebesar apa Telkomsel kan. Tapi kalau kripto, waktu ulun coba itu, ini apa nih? Usahanya di mana nih? Pendirinya siapa? Kripto ini. Kan kalau misal contoh capital market, capital.com nggak? Ulun kan kalau di capital.com kan semua ada tuh. Kapitalis. Capital.com itu aplikasi untuk trading juga. Tapi dia semua tuh ada. Semua di anunya itu. Itu kan kayak misalkan Apple itu kan. Kalau kita saham-saham luar kan, tahu nih kita nih. iPhone. Habis itu Amazon. Apple kan Facebook. itu kan harus Google kan. Kita tahu nih perusahaan besar nih, bukan kaleng-kaleng nih. Ulun pernah Kak di capital.com mau beli sahamnya. Capital.com-nya. Itu memang tempat situs untuk itu resmi itu capital.com itu. Jadi betul-betul apa ya, dari anunya tuh memang sudah bukan kayak binomo atau lain. Aku bingung menandakan binomo tuh itu trading kripto atau trading saham, itu bingung. Nah, dia gini, dibilang trading juga bingung. Dia gini Kak, masalahnya kalau untuk trading dia sama dengan bank X sebenarnya. Tapi begini lagi, yang namanya sesuatu investasi kan ada barang, ada orang, ya kan? Maksudnya ada jual beli.
orang ke orang, Aha. ya kan? Bukan orang ke aplikasi, Aha. ya kan? Aha. Binomo kan kita tahu seperti itu. Aha. Harusnya kan ada yang masang harga sekian, oke, aku berani memang beli harga sekian. Aha. Berarti kau buang itu saham, slotmu, atau kamu buang koinmu ke aku. Berarti perpindahan. Ada yang berpindah di tangan ke tangan. Gitu. Nah, kalau binomo kan tidak ada. Iya. Jelas kan? Artinya kan bahasanya itu macam kayak kita naruh duit. Ini yang megang siapa? Yang ngatur harganya siapa? Betul. Ya, kalau Iya. ya posisi perubahan harga itu kan ada namanya jual beli kan. Kalau misalnya memang peminatnya banyak membeli, jelas itu bullish kan. Tapi kalau banyak yang posisi koin itu atau saham itu dijual, bearish dong. Kan simple. Jadi kalau binomo itu kayak gini, contohnya kan, ulun misalkan contoh lah, kalau di dunia lain kayak iPod, kan kalau iPod itu kan ada anunya juga tuh, catnya juga kayak gini kan, nah ini kan ini trading view, ini kalau trading view ini kan semua orang pasti pakai ini, di trading view, antara iPod yang catnya iPod dengan yang di trading view sama, kalau nya naik, kalau nya turun. Berarti banyak yang jual. Turun banyak yang jual. Ya istilahnya kita nggak ke situ dulu kan. Tapi nya sama nih pergerakannya. Paling inya kalau yang ulun lihat delay berapa detik dengan trading view dengan ipot lebih cepat. Yang mentrading kan di situ. Tapi sama hasilnya pasti turunnya kemana, harganya berapa tepat. Ya. Tapi kalau binomo enggak begitu. Kamu ngikuti kepala apa itu? Di sini Kak ulun lihat waktu itu trennya naik. Di situ trennya. Di sini turun. Binomo turun. Itu apa tren apa itu? Binomo. Itu binomo itu. Makanya ulun waktu di Australia atau di FBI itu kan similar gambling. Ulun kada setuju kalau similar gambling dia sama dengan perjudian. Enggak. Kalau perjudian kan kita tahu tuh, kalau misalkan kita taruhan Barca sama Real Madrid, ya kan? Ya. Barca sama Real Madrid. Real Madrid menang. Kan semua tahu nih, Real Madrid menang kan? Ya. Artinya aku sudah kalah nih. Ya. Tapi kalau di binomo enggak. Di aplikasi kakak Barca menang. Di aplikasi aku Real Madrid menang. Itu dia. Ya kan aneh kan, bahasanya kan jatuhnya ujung-ujungnya kan memanfaatkan suatu program. Jadi bukan cat-catnya itu dimanipulasi. Manipulasi, artinya kan bahasa memanipulasi. Catku berbeda, catmu berbeda. Harusnya aku buntung, malah buntung. Harusnya kamu buntung, malah untung. Jadi ya dia kan? Itu fraud sebenarnya, penipuan. Nah, cuman kan kalau ulun yang maaf nih, SMA nih. Ya. Dengan sama juga kan SMA juga. Ya. Udah sampai ke kuliah juga. Iya. Kalau yang afiliator artis-artis kan lebih lagi tuh S1 apa segala macam kan yang kejerat kemarin. Ya, Indra Ken ya dikategorikan dia lulusan kuliah, ya lulusan juga sih. S1. Dengan omongannya kan, atau kita nggak tahu profil seperti apa kan, yang kita kenal yang namanya Indra Ken, apa itu Salman siapa itu? Doni Salmanan, ya kan. Nah itu. Bobohatnya kan punya tim, terus juga memang orangnya memang hebat-hebat juga kan. Terus juga komputernya bukan komputer kayak ulun kan, Core i3 yang RAM 2 GB. Ya kalau afiliator itu kan cuma hanya marketing broker aja. Marketing broker. Tapi di posisi yang pas, momen yang pas, tempat yang pas, keberuntungannya yang pas. Nah itu momennya dia memang pas. Satu di
dia punya platform untuk memarketingkannya pas ya kan, apakah itu di YouTube, apakah itu di IG, sampai ke TikTok gitu kan. Cuman alasannya itu Kak yang Ulun nggak habis pikir, nggak terima. Alasannya tuh karena dia nggak tahu nih regulasinya. Itu kan bahasa publik kan, yang ditampilkan kan bahasa publik kan yang sesuatu yang bisa dimaafkan kan. Tapi kan kalau secara logika dia kan paham kalau itu memang cuma hanya aku membahas pengaturan ya. Dia sudah ada kerjasama memang dengan Binomo. Ini sudah penipuan nih. Ini dia sudah tahu ya benarnya. Itu penipuan. Keuntungan dari orang tuh nggak akan muncul. Ya kalau misalnya di sekarang nih kan kasusnya tuh kan ada tuh di apps namanya di ini waktu cari di situs orang terkaya gitu kan, nama-nama terkaya. Nama-nama terkaya orang-orang ini, orang-orang nomor 1 kan kayak ada namanya Sam Bankman-Fried. Itu kan dibilang exchange sih enggak tahu juga ya, karena trading kripto gitu namanya FTX. Kalau dilihat di ini Androidmu FTX Pro, Play Store. FTX Pro. Itu kan kasus penipuan juga. Hampir sama kayak Binomo juga kasusnya, baru-baru aja. Iya baru-baru aja. Ya. FTX Pro. Di Play Store kan banyak itu. Iya ada kok di itu Play kan di Store. platform. Iya kayak gini. FTX. Nah itu kan kalau pendirinya kan Sam Bankman-Fried, ya kan. Memang ketangkapnya kan di Bahama. Dia lari di sana kan. Nah itu posisinya ya lumayan, pendanaan keseluruhan ya 40 miliar US dollar, 40 miliar bukan 40 juta. Dari segi nilai mata uang rupiah berapa sudah? Juta aja kita tahu 40 juta kan. Seandainya ini jatuhnya 40 miliar US dollar. Itu semua investasi isi di dalamnya itu, DevTech itu. Jadi dari namanya ada perusahaannya ada 2 namanya Pantera Capital dan X Network Capital gitu. Itu yang bikin orang percaya gitu. Bahwa dia memang punya kalau kami bilang exchange itu artinya ini lumayan dikenal lah di dunia kripto. Makanya kok bisa sampai kena bahasa penipuan, banyak diambil total kekayaan di situ gitu. Padahal gini ya, kadang kayak perusahaan itu bagus di awal-awal, ujung-ujung bermasalah tuh. Masalah manusianya. Iya. Human error kan. Kalau contohnya Kak yang terbesar. Masalah manusianya. Terbesar dulu kan serakah. Yang terbesar dulu. Yang sistemnya betul. Menurutku sih sistemnya betul. Di mana-mana namanya aturan itu kan baku. Tidak akan diubah aturan itu kecuali ada sesuatu masalah yang genting, baru langsung diubah total. Tapi kalau misalnya dia melenceng dari aturan, itu kan sudah kategori melenceng, artinya tidak sesuai dengan apa yang dimaksud visinya kan, keluar dari visinya, artinya serakah, mau menang sendiri, mau makan sendiri. Contoh kayak yang paling ekstrim menurut lu Luna. Terra Luna. Oke, memang kejerat nggak di situ? Gini sih, Terra Luna itu ini macam kena jerat sendiri. Dia tahu harusnya ya. Kalau kami bilang ini well tuh paus yang punya dana besar. Nah, di situ dia dijebaknya di situ. Well-nya sendiri. Sama paus Itu sudah memang ada sesuatu yang
Mungkin dari well pos ini memang nggak suka dengan Luna ini. Lu tuh. Makanya banyak isu-isu yang dimunculkan. Baru langsung well ini langsung keluar semua buang poin. Buang poin. Nggak mungkin dong kalau yang pemain-pemain besar buang poin nggak turun harganya. Nggak mungkin dong yang kecil-kecil ini nggak mau ngikut yang paling besarnya. Mentornya lah, anggaplah yang biasa megang besar kan. Nggak mungkin dia nggak keluar juga. Di situ harganya hancur. Hancur ya. Jadi untuk menstabilkan lagi kan harus ada dari pihak developer untuk menstabilkan masukan lagi. Tapi kalau menstabilkan itu kan beribu pendanaan, nggak semudah yang dibayangkan. Itu nggak usah jauh-jauh. Ya kan itu pengembangnya dari Korea itu. Iya. Dari Korea. Jangan sampai ke situ Kak. Contohnya aja yang token artis. Oke, si Anang Hermansyah itu kan koin gorengan kami bilang itu koin gorengan. Itu kan kasihan anak-anak muda yang FOMO. Kami bilang FOMO tuh orang yang nggak mau ketinggalan. Itu yang kami takutkan itu. Aku pernah juga kena FOMO juga. Kena FOMO-nya waktu aku melihati koin di Shiba Inu. Shiba Inu. Itu Shiba Inu. Shiba Inu kan naik daunnya itu kan waktu kena tag sama Twitternya Elon Musk. Padahal kan Shiba Inu itu kan dulu yang digadang-gadang bakalan hancur kan sebelum Terra Luna kan. Iya. Shiba Inu ya kan? Enggak tahu aku ya kalau itu ada info seperti itu. Tapi karena aku belum baca aja kan. Padahal diprediksi bubuhannya Shiba Inu itu yang bakalan hancur. Tapi tetap bertahan. Malah yang kita kata sangka Terra Luna yang itu Kak, jujur aja, Ulut kan awalnya ketawa tuh. Pas lihat bubuhannya yang bikin anunya itu Kak, Titanic itu. Kan itu kan diibaratkan kan Terra Luna itu kan kayak kapal Titanic kan, yang besar apa segala macam. Ujung-ujung akhirnya tenggelam gitu. Wah, nangis juga ya. Tapi jujur aja Kak, satu Ulun yang salut kalau pemain kripto itu apa? Tahan mental. Iya. Memang apa? Kalau bahasanya tahan bantingnya. Tahan mental ya karena turun nilai asetnya. Nilai dolarnya atau nilai rupiahnya turun. Tapi yang dibelinya kan udah hilang. Tetap sama. Itu memang perbedaan. Walaupun di saham juga sama. Nilai aset yang kita beli awalnya harganya 5 juta menjadi 500.000. Ya itulah. Artinya kan jatuh harga aja. Jatuh harganya. Tapi yang kau simpan kan enggak berkurang. Kecuali kamu buang baru berkurang. Nah, dengan harga yang sudah jatuh gitu kau buang, apa enggak bodoh? Ulun kan ngari yang ini mendingan kan ditahan memang bahasanya. Ulun kan ngari mentor ini Kak, Astonaci ini. Ya. Siapa namanya lupa lagi. Di situ enggak. Sini siapa lupa nih. Siapa? Jadi tampilkannya ya nama-namanya. Lupa gue, sering ingin bahas tentang si binomo dia enggak suka. Ulun Kak banyak kan. Jadi gini waktu itu masalah channelnya itu? Astonaci ya. Astonaci Internasional. Nah, inya tuh kan gini, waktu itu kan waktunya dengan Anang Hermansyah waktu itu. Ya. Di podcastnya Anang Hermansyah itu. Itu koin apa ya? Anang Hermansyah itu ya? Aku lupa kemarin itu. Aku itu koin apa ya? Koin kripto Anang Hermansyah. Anang Hermansyah. Token asik.
asik coy. Aku kaget loh. Anang Hermanto sama Tapi si ulun Asanti. Asanti kan banyak mempromosikan tuh IG live streamingnya, ah, IG story-nya tentang token asik ke emak-emak ya kan. ah. Dengan follower emak-emaknya banyak kan. Tapi ulun banyak ada untung loh di sini waktu itu. Waktu kau beli harga berapa itu? Karena Waktu itu kan masih peluncuran tuh. ya peluncuran Nah, kau ikut ulun kan punya berapa slot punya punya apa ya? Ulun lupa cuman kan ulun punya pengalaman di Goto. Di Goto. Goto kan kalau mau launching kan naik dulu tuh. ya. Oke, Nah, token-token baru. nah ya. Ikam maksud waktu Ikam beli token asik itu di mana? Exchange mana? Di mana kalau lupa itu? Indodax belum ada masuk token asik. Iya, Indodax belum ada Belum masuk. ada masuk. Dia masih peluncuran itu juga masih di